Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sarah Khairunisa. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang APBN. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin memohon maaf kepada adik-adik semua dikarenakan diharuskannya saya menyampaikan materi lewat online seperti ini dikarenakan keadaan yang sedang mengkhawatirkan di negara ini, yaitu adanya wabah virus yang semakin meluas dan membahayakan untuk diri kita sendiri, mengharuskan adik-adik semua belajar melalui online seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ibu harap kita semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari wabah virus ini. Nah, masuk ke materi yang pertama, yaitu APBN. Saya ingin menyontohkan contoh dari APBN, yaitu ibu rumah tangga. Kenapa ibu rumah tangga masuk dalam contoh APBN ini? Dikarenakan ibu rumah tangga harus mempunyai rencana untuk pengeluaran pembiayaan yang akan dilakukan di keluarganya untuk 1 bulan ke depan. Nah, ibu rumah tangga harus merencanakan pembiayaan untuk makan, untuk investasi atau tabungan, untuk pembiayaan angsuran atau misalnya tempat tinggal yang mereka miliki. Nah, itu semuanya harus direncanakan oleh ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga yang baik harus mempunyai alokasi pembiayaan yang baik pula, agar keuangannya lebih terarah dan sistematis. Pemakaiannya pun juga dapat dikelola dengan baik. Kemudian APBN ini adalah seperti halnya ibu rumah tangga. Pemerintah setiap tahunnya juga menyusun rencana anggaran yang disebut APBN. APBN sendiri adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, dari singkatannya saja kita sudah tahu ya, kalau pemerintah harus merencanakan pendapatan negara dan belanja negara. Untuk apa pendapatan negara dan dikemanakan belanja negara tersebut. Nah, yang kedua, tujuan dan fungsi APBN. APBN ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Karena perencanaan pembelanjaan negara itu menjadikan warganya terarah, mau kemana pembiayaan negara ini akan berlangsung dan untuk apa pembiayaan negara yang didapatkan dari masyarakat negara tersebut. Nah, masuk ke fungsi APBN, yaitu ada 3 fungsi APBN. Yang pertama adalah fungsi otoritas. Fungsi otoritas ialah dasar untuk negara dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan. Fungsi yang kedua adalah fungsi perencanaan, yaitu sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang sedang direncanakan. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan di sini sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan yang sudah direncanakan. Sudah sesuai dalam rencana atau belum sesuai dalam rencana. Kemudian adanya pendapatan negara. Pendapatan negara ini ada yang dari pajak dan bukan dari pajak. Nah, yang dari pajak yaitu
ada PPH, PPN, dan pajak bumi dan pembangunan. Nah, PPH ini ya, PPH itu adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan jika kalian memiliki pendapatan per bulan, nah pendapatan itu pasti sudah dipotong oleh PPH untuk negara. Jadi gaji kita itu sudah beberapa persen yang dipotong dari perusahaan untuk negara. Yang kedua adalah PPN. PPN ini adalah pajak pertambahan nilai. Seperti yang kita tahu, misalnya kita makan di restoran, terus belanja di supermarket, itu di bawah struknya itu biasanya ada PPN 10%. Nah, PPN itu yang akan disetorkan kepada negara setiap orang yang makan di restoran tersebut atau belanja di supermarket. Nah, pajak bumi dan pembangunan ini adalah biaya pajak pembangunan yang seseorang yang mempunyai bangunan dan maksudnya mempunyai rumah, mereka akan mengurus pajak bumi dan pembangunan untuk sebagian disetorkan ke negara. Nah, kemudian ada juga yang non pajak. Non pajak ini dari penerimaan sumber daya alam dan penerimaan laba badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama, penerimaan sumber daya alam. Penerimaan sumber daya alam itu maksudnya adalah sebagian penghasilan yang bersumber daya alam bumi itu akan masuk ke dalam negara untuk pemerintah. Nah, yang kedua, penerimaan laba badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kita tahu, usaha-usaha milik negara seperti misalnya minyak bumi itu adalah labanya sebagian untuk negara. Jadi laba sebagian dari perusahaan tersebut adalah sudah terpotong untuk negara atau pemerintah. Cukup sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Ransa. Saya dari Universitas Pendapat KPRI. Nah, pada kesempatan kali ini saya yang akan mengajar kalian di kelas sebagai guru ilmu ekonomi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita langsung masuk ke submateri. Nah, pertama-tama saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nah, untuk absensinya Doni Indrajaya, Alik Irawan, Yuni Purwanti. Baik, hadir semua ya. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketenagakerjaan. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu tentang ketenagakerjaan? Nah, di ketenagakerjaan ini saya akan membahas tentang 3 submateri, yaitu tenaga kerja, sistem upah, dan pengangguran. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang tenaga kerjaan terlebih dahulu. Nah, di tenaga kerja ini ada 3 macam tenaga kerja, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Nah, untuk tenaga kerja ini nih, tenaga kerja itu apa sih? Tenaga kerja adalah seseorang yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan suatu upah atau bayaran. Nah, buat kalian nih yang lagi masih sekolah, nantinya bakal jadi tenaga kerja, pastinya dong. Nanti berhubung kalian ini kan di kelas 11, pastinya nantinya kan kalian
udah harus matang untuk mempersiapkan diri kalian untuk memilih ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, mulai dari sekarang kalian harus tentuin ke arah mana kalian akan maju, entah ke universitas kah, atau kalian langsung ke terjun ke dunia kerja. Nah, dari sekarang harus kalian tentuin, karena tahun depan kalian udah kelas 12, terus kalian harus lebih serius untuk belajar. Nah, tentang tenaga kerja ini lanjut ya ke materi lagi tentang tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja pertama-tama nih bakal jelasin dulu tenaga kerja itu apa. Tenaga kerja adalah tadi apa? Tenaga kerja adalah seseorang yang melakukan suatu pekerjaan untuk dapat menghasilkan penghasilan atau upah atau gaji juga disebut. Nah, yang pertama ini ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang melakukan perolehan yang mana dia melakukan pendidikan terlebih dahulu agar mendapatkan gelar yang lebih tinggi. Tenaga kerja terdidik, misalkan tenaga kerja terdidik sarjana, magister atau profesor. Nah, biasanya tenaga kerja terdidik ini contohnya seperti seorang dokter, dosen, atau guru, seperti bapak ya, tenaga kerja terdidik. Nah, yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Nah, untuk tenaga kerja terlatih ini adalah tenaga kerja yang melakukan suatu pelatihan khusus atau pengalaman khusus melalui kegiatan non formal. Bisa juga melalui pengalaman kayak misalkan seorang montir, terus desainer juga, karena dia bekerja melalui latihan-latihan khusus yang mana yang dia lakukan agar dia lebih memperdalam pekerjaan tersebut. Lalu ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, jangan sampai nih kalian termasuk tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih, karena sangat saya disayangkan ya kalau kalian sampai masuk ke kategori yang ketiga ini. Contohnya apa Pak? Ya, contohnya ini ya kangkang dah pokoknya, termasuk tukang kuli bangunan, tukang jahit, tukang ya maaf lah, pokoknya tenaga kerja yang sangat minim pekerjaannya dan juga pendapatannya pun minim gitu. Jangan sampai kalian masuk ke tenaga kerja yang tiga ini. Nah, bagaimana Pak untuk selanjutnya? Kita kita akan membahas tentang sistem upah. Sistem upah ini ada banyak nih, ada 7 poin. Nah, untuk 8 poin ke 8 ini nanti bakal jelasin juga. Sistem upah menurut waktu. Apa sih sistem upah menurut waktu? Sistem upah menurut waktu ini adalah sistem upah yang dibayarkan berdasarkan lama waktu bekerja. Misalnya seorang kuli bangunan bekerja 1 hari dibayarnya 50.000. Nah, kalau dia bekerja selama 10 hari berarti dia dibayar sebulan 500.000. Nah, sistem upah menurut prestasi. Nah, sistem upah menurut prestasi ini biasanya dia dibayarkan ini dari prestasi kerja, termasuk bonus yang diberikan oleh perusahaan. Lalu ada sistem upah borongan atau harian. Nah, kalau sistem upah borongan atau harian ya bisa contohnya itu kayak tukang kuli bangunan itu membangun suatu rumah, lalu dia ditargetkan untuk dapat memperkerjakan pekerjaan itu satu rumah selama 1 bulan misalnya. Nanti misalkan dihargai 30 juta. Nah, jadi untuk membangun rumah ini dia nggak bakal membangun satu rumah dengan harga yang ditentukan oleh si pemberi kerja. Lalu ada sistem upah premi. Dalam sistem upah premi ini biasanya dia dapat selisih dari pekerjaan yang diselesaikan. Misalnya seorang bekerja di pabrik membuat 1 boneka, dalam 1 jam itu dia dapat
menghasilkan 50 boneka misalnya, lalu dia dapat menghasilkan 60 boneka. Nah, bagaimana Pak untuk bayarannya? Nah, nanti dari selisihnya ini 10 boneka ada 500 lembar misalnya. Nah, lalu 500 dikali 10 boneka yang udah jadi, biar kalian dapat selisih. Lalu ada sistem upah partisipasi. Nah, ini kalau sistem upah partisipasi ini udah pasti partisipasinya ini partisipasi dari perusahaan yang kalian dimana kalian bekerja. Biasanya ini tahunan, atau juga kalau PNS disebut gaji ke-13. Terus sistem upah kok partnership. Sistem upah kok partnership ini kok itu apa sih Pak? Kok itu corporation ya di sini. Jadi perusahaan partnership. Kalau kalian bekerja sebagai sistem upah partnership, ini kalian lumayan, karena kalian ini nantinya bakal dapat upah-upah yang nantinya kalian bakal dapat saham obligasi untuk memiliki perusahaan tersebut. Nah, kalau kalian bekerja sebagai dapat sistem uang partnership, pastinya kalian bakal lebih tanggung jawab. Satu, yang kedua bakal cuti, dan bakal giat bekerja di perusahaan tersebut. Karena apa? Karena kalian itu bakal dapat saham obligasi yang mana kalian itu bakal memiliki perusahaan tersebut. Nah, lalu ada yang ketujuh, ada sistem upah indeks biaya hidup. Nah, kalau untuk sistem upah indeks biaya hidup ini tergantung bayaran indeks hidup yang berlangsung di suatu negara. Lalu ada UMP. UMP apa sih Pak? UMP itu upah minimum provinsi. Kayak di Jakarta nih sekarang kan UMP itu 4.200.000. Kalau di Tangerang lebih gede, dia 4.500.000. Nah, UMP ini pemerintah ini bakal menuliskan apa namanya biaya hidup yang dilakukan oleh pemerintah ini agar semua terbagi menjadi rata. Karena kan kita ambil contoh Jakarta sama Papua, tentunya upah minimum provinsi di Jakarta sama di Papua itu berbeda, karena di Papua itu walaupun UMP-nya besar tapi biaya hidupnya mahal. Nah, selanjutnya ada gaji pokok. Di gaji pokok ini ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini tunjangan itu duit ya, uang. Tunjangan yang diberikan langsung oleh perusahaan, biasanya setiap bulan. Jadi gaji besar. Nah, nominalnya ini tergantung jabatan yang dia peroleh. Kayak misalkan saya bekerja sebagai manajer, atau kamu nanti bakal bekerja sebagai manajer. Nah, dapat tunjangan jabatan ini sebulan ini dapat 2 juta, sedangkan gaji kamu 5 juta, nanti tinggal ditambahin. Nah, gitu ya. Kalau untuk tunjangan tetap ini, tunjangan yang diberikan langsung oleh perusahaan sebagai hampir sama. Tunjangan jabatan itu sama tunjangan tetap itu hampir sama. Bedanya apa? Kalau tunjangan tetap ini biasanya untuk orang-orang yang udah berumah tangga, kayak tunjangan istri atau tunjangan anak. Nah, kalau tunjangan tidak tetap ini apa? Biasanya tunjangan tidak tetap ini keberlangsungan nantinya tunjangan yang diberikan oleh perusahaan sebagai kayak misalkan nih bapak dulu kerja di Manado di Sostek sebagai pengelola gedung. Nah, bapak seharinya itu dapat uang makan itu 30.000. Nah, ini tunjangan uang makan itu termasuk tunjangan tidak tetap 30.000. Kalau misalkan bapak sebulan masuk 20 hari, berarti tinggal dikali jadi 600.000. Tapi kalau misalkan bapak masuk lebih dari 25 hari misalkan 25 hari dikali 30.000, bapak dapat 750.000. Nah, masuk nih ke materi terakhir, pengangguran. Yang pertama ada pengangguran karena sebab terjadinya. Yang kedua ada pengangguran berdasarkan nama waktu bekerja.
pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini pengangguran yang berubah karena perubahan ekonomi. Nah, perubahan ekonomi maksudnya gimana Pak? Ya misalkan nih, sekarang kan banyak perusahaan, terus banyak pekerja operator tol yang di PHK karena perubahan negara struktur yang terstruktur. Nah, sekarang kan udah ada e-tol, elektronik tol yang nggak perlu mempekerjakan seseorang untuk bekerja sebagai operator tol. Karena sekarang udah pakai e-tol, jadi udah nggak ada yang jagain, otomatis bakal banyak pengangguran yang muncul. Nah, ada pengangguran konjungsional, terus pengangguran friksional. Kalau lalu ada pengangguran berdasarkan, yang kedua ada pengangguran berdasarkan lama waktu pekerja. Ini ada pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Kalau yang pertama pengangguran terbuka. Contohnya apa Pak? Pengangguran terbuka ini pengangguran yang misalkan bapak misalkan kalian jadi ya jangan bapak terus. Kalian bekerja di satu perusahaan dengan gaji di bawah rata-rata, anggaplah gaji kalian 1 juta. Nah, kalian melamar kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau gaji yang lebih tinggi. Nah, di situ kalian termasuk orang yang pengangguran terbuka. Lalu ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini apa? Pengangguran terselubung itu adalah pengangguran yang dikategorikan sebagai orang yang memiliki pendidikan tinggi, tapi dia terselubung karena suatu kenyamanan perusahaan. Misalkan ada orang udah gelarnya magister S2, tapi dia cuma bekerja sebagai pelayan toko. Jangan sampai dah kalian termasuk pengangguran terselubung, karena bahaya kalau kalian menjadi pengangguran terselubung. Baik, di pertemuan kali ini cukup jelas ya dari materi ketenaga kerjaan. Ada tenaga kerja, sistem upah, sama pengangguran ini. Nanti kalau misalkan belum jelas, kalian bapak buka sesi tanya jawab buat kalian. Nah, jangan lupa nih di halaman 77 bapak juga udah siapin buat tugas buat biar kalian lebih giat lagi belajar di rumah. Jangan malas belajar, jangan sering main, apalagi sekarang lagi wabah virus corona ini makin meluas. Kalau kalian pulang sekolah main, bahaya banget kalau misalkan sampai kalian tertular. Jangan sampai, jangankan diri, pasti semua orang nggak ada yang pengen tertular dengan virus tersebut ya. Baik, untuk pertemuan kali ini apa rasa cukup? Ada yang ingin tanya? Nggak ada ya? Ya udah, baik, saya tutup. Terima kasih buat kalian, tetap semangat buat belajar. Kalian harus lulus. Kalau kalian udah kelas 11, jangan sampai kalian salah pilih jurusan atau penentuan. Kalian mau ke jenjang kerja langsung atau kalian ke universitas. Pakai caranya sih kalian pilih universitas, atau kalau kalian mau bekerja tahun depannya kalian pilih universitas. Kalian tabung dulu selama 1 tahun buat bisa masuk universitas. Oke, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama Ibu Yuni Purwanti, Ibu dari Universitas Indah Pasta PGRI Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang materi perpajakan. Nah, sebelumnya Ibu mohon maaf karena Ibu mengajarkan via video seperti ini. Dikarenakan wabah virus yang sudah makin besar, makin memperluas akhir-akhir ini, maka anak-anak diwajibkan untuk belajar di rumah seperti sekarang ini dengan lewat video seperti ini. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi perpajakan yang akan Ibu ajarkan, adik-adik tahu nggak apa itu yang dinamakan pajak? Nah, sebelum itu
Ibu punya beberapa submateri yang akan Ibu sampaikan. Dari pertama itu ada sejarah munculnya pajak di Indonesia, ada pengertian pajak, ada ciri-ciri pajak itu seperti apa, fungsi pajak itu seperti apa, ada jenis-jenis pajak itu apa, dan sistem pemungutan pajak di Indonesia itu seperti apa. Nah, Ibu mulai ya dari sejarah munculnya pajak di Indonesia. Nah, waktu di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, sistem wajib sudah diterapkan oleh VOC dan juga sistem kerja rodi dan juga sistem tanam paksa. Pada masa penjajahan dahulu, warga Indonesia, masyarakat Indonesia terutama, harus menyerahkan 1/5 garapan mereka kepada pemerintah Belanda. Nah, di situ ada bayar juga sewa bangunan, sewa tanah, mohon maaf maksudnya sewa tanah. Nah, sewa tanah itu juga dikenai pajak. Nah, adik-adik tahu kan kejamnya waktu penjajahan Belanda itu seperti apa? Sudah 1/5 hasil garapan Indonesia yang diberikan kepada Belanda. Mereka harus membayar sewa tanah juga, dan sewa tanah itu dikenakan pajak juga oleh Belanda. Nah, tokoh-tokoh yang memprakarsai adanya pajak itu sendiri ada 3. Yang pertama itu ada Van den Bosch, yang kedua ada Daendels, yang ketiga ada Thomas Raffles. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau tanya, apa yang adik-adik pikir ketika ada beberapa fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah, seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit? Apa adik-adik pikir bagaimana cara negara untuk membayar itu semua, untuk membiayai itu semua? Nah, bagaimana juga cara negara untuk membayar gaji seperti pegawai negeri sipil, guru, polisi, tentara? Nah, betul, tentu jawabannya adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah. Jadi, tanpa adanya pajak, roda perekonomian di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Nah, Ibu mau tanya sama adik-adik, apa yang adik-adik pikirkan tentang tanah dan rumah yang adik-adik tempati, yang orang tua kalian punya? Apakah itu dikenakan pajak? Nah, untuk penghasilan, penghasilan yang orang tua dan saudara adik-adik terima, apakah itu dipotong pajak juga? Apakah dikenakan pajak juga? Nah, lalu jika kalian membeli barang-barang di toko, supermarket, toko buku, ataupun di Gramedia sekalipun, apakah itu dikenakan pajak? Ya, tentu saja itu semua dikenakan pajak. Hanya saja kalian tidak menerima balas jasa secara langsung. Seperti contoh ketika kalian membayar biaya listrik atau telepon, kalian akan menerima balas jasa secara langsung, tapi tidak dengan pajak. Pajak akan memberikannya secara tidak langsung berupa fasilitas pelayanan publik, seperti halte busway, seperti jembatan yang pernah kita lewati, lalu ada rumah sakit. Nah, semua itu pemerintah sediakan melalui pajak yang kalian bayarkan. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan contoh yang tadi udah Ibu sebutkan, berarti bisa disimpulkan bahwa pajak ialah iuran wajib yang diberikan kepada pemerintah dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Nah, itu dia adik-adik definisi pajak yang Ibu bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, Ibu mau lanjut nih ke ciri-ciri pajak itu seperti apa. Ciri-ciri pajak itu ada 4. Yang pertama itu, pajak ialah iuran yang bersifat wajib. Kedua, pajak itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23 ayat 2. Nah, yang ketiga, pajak itu tidak memberikan imbal jasa secara langsung. Dan yang keempat itu, pajak digunakan untuk kepentingan umum. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 3 adik-adik. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgetir. Yang kedua itu fungsi mengatur. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Nah, yang pertama,
fungsi anggaran itu atau fungsi budgetir adalah sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, yang kedua itu fungsi mengatur. Nah, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak itu sendiri. Nah, terakhir yang ketiga, fungsi stabilitas. Pemerintah memiliki dana untuk menjaga stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Nah, itu dia adik-adik. Nah, yang selanjutnya itu Ibu akan menyampaikan tentang jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu ada 3 adik-adik. Yang pertama itu pajak menurut golongannya, yang kedua pajak menurut sistem pemungutannya, dan pajak menurut sifatnya. Nah, yang pertama itu pajak menurut golongan. Ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung itu adalah pajak yang langsung dipotong kepada penghasilan itu sendiri. Seperti contoh pajak ketika kita menerima penerimaan itu seperti gaji yang kita terima itu langsung dipotong pajak. Nah, itu namanya jenis pajak langsung. Contohnya itu sendiri pajak penghasilan. Biasanya sih PPh 21. Nah, yang kedua itu pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini pajak yang tidak langsung dipotong untuk penghasilan itu sendiri. Jadi contohnya misal kita suka belanja ya di supermarket seperti itu kan. Kalau di Struk itu kan biasanya kita lihat ada PPN-nya. Nah, PPN-nya itu bukan dibayarkan oleh perusahaan atau supermarket yang kita beli, tapi PPN itu justru kita yang bayarkan, bukan pihak yang mengeluarkan, seperti itu contohnya. Nah, kedua itu menurut pajak yang memungutnya. Ada 2, pajak negara dan pajak daerah. Nah, kalau pajak negara itu pajak yang negara langsung yang memotongnya, seperti pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB yang biasanya kita bayar setiap tahunnya tuh, yang kita suka dapat kayak form gitu loh, form pembayaran PBB yang mesti kita bayarkan, dan itu nominal dan besarnya sudah ditentukan oleh negara atau pemerintah. Nah, dan juga bea materai. Bea materai itu kan ada 2, maaf, Ibu salah sebut. Yang pertama itu ada yang 6.000 dan juga 3.000. Kalau yang 6.000 itu diperuntukkan untuk dokumen atau surat-surat yang nominalnya itu di atas 1.500.000 sampai 1 juta. Kalau beberapa surat atau beberapa dokumen yang nominalnya itu di bawah 500.000 baru itu menggunakan materai yang 3.000. Nah, yang terakhir itu ada pajak daerah. Nah, pajak daerah ini menurut adik-adik apa? Pajak daerah itu yaitu pajak kendaraan bermotor kalian masing-masing. Kan banyak ya sekarang yang punya motor di berbagai daerah, itu kan pajaknya beda-beda ya tergantung provinsinya. Yang terakhir itu ada pajak menurut sifatnya. Nah, ada 2 adik-adik. Yang pertama itu pajak subjektif, yang kedua itu pajak objektif. Nah, yang pajak subjektif itu adalah sistem pemotongan pajak yang melihat subjek yang akan dipotong oleh si pemerintah, seperti itu. Seperti contoh pajak penghasilan adik-adik. Jadi subjek pajak itu adalah penghasilan itu sendiri. Jadi berapa penghasilan yang akan dipotong itu sudah itu yang akan dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Sama saja seperti pajak menurut golongannya itu pajak langsung. Nah, yang kedua itu ada pajak objektif. Nah, pajak objektif ini adalah sistem pembayaran pajak atau sistem pemotongan pajak yang melihat berdasarkan kemampuan dan keadaan wajib pajak itu sendiri. Seperti contoh PPN. Nah, PPN itu adalah ketika perusahaan itu mampu menjual beberapa barang dalam 1 bulan. Nah, jadi PPN itu kan tidak ditentukan besarannya oleh pemerintah. Jadi berapapun dalam sebulan kita mengeluarkan barang atau kita menjual barang, nah itu dia yang akan kita bayarkan pajaknya, yaitu pajak pertambahan nilai. Jadi nominalnya tidak ditentukan oleh aparat pemerintah, seperti itu. Nah, yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia.
Itu ada 3 juga adik-adik. Nah, yang pertama itu sistem official assessment. Yang kedua itu sistem self assessment. Yang ketiga itu gabungan dari official dan self assessment, yaitu withholding system. Ibu akan jelasin yang pertama dulu ya. Yang pertama itu official assessment, yaitu pemotongan pajak, sistem pemotongan pajak di Indonesia yang besaran nominalnya, yang sistem pembayarannya yaitu yang menentukan pihak fiskus atau aparat pemungut pajak seperti PBB itu yang tadi yang Ibu sudah jelaskan ya adik-adik ya. Jadi kalau PBB itu kan kita terima berdasarkan memang apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, itu yang namanya official assessment. Kalau kedua yaitu self assessment. Self assessment itu adalah hak yang diberikan oleh setiap wajib pajak untuk mengatur sendiri dari mulai menghitung, membayar dan melaporkan pajak itu secara mandiri. Nah, seperti contoh PPN tadi yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya di pajak objektif. Nah, jadi setiap wajib pajak perusahaan, WP pribadi atau badan yang mempunyai penjualan barang, jadi mereka menjual barang dan mereka menghitung sendiri barang yang mereka jual berapa. Nah, yang dikenakan PPN berapa, yang dikenakan pajak pertambahan nilai berapa. Nah, itu yang akan mereka bayarkan dan setelah mereka bayar akan mereka laporkan secara mandiri. Nah, kalau sekarang itu kan kita dalam satu wadah pelaporan online itu namanya kan DJP, itu DJP online Ibu sebutnya. DJP online itu adalah Dirjen Pajak online berbasis online. Jadi ketika kita bayar kita cetak kode billingnya sendiri, dan ketika lapor pun kita nggak perlu untuk tatap muka ke KPP. Yang penting kita sudah punya data base-nya, kita bisa lapor secara online mandiri, kita dapat surat pemberitahuan elektronik bahwa kita sudah bayar. Seperti itu adik-adik, contoh untuk sistem pemungutan self assessment. Nah, yang terakhir itu ada withholding system. Nah, itu adalah sistem pemungutan pajak yang menggunakan pihak ketiga yang berhak memotong pajak tersebut. Seperti contoh PPh 21 karyawan. Seperti itu adik-adik. Nah, pembahasan Ibu cukup sampai di sini adik-adik untuk masalah perpajakan. Nah, Ibu harap ke depannya kalian bisa selalu sehat. Mudah-mudahan kondisi ini juga cepat berlalu dan adik-adik bisa belajar tatap muka langsung dengan guru, dengan ibu terutama. Nah, sampai sini adik-adik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik.